Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita masuk ke bab 3 dari Give and Take. Judulnya, Efek Riak atau The Ripple Effect. Kita bakal lihat gimana tindakan kita, khususnya memberi ya, itu bisa bikin gelombang pengaruh gitu ke kolaborasi dan kesuksesan Anda. Nanti ada contoh-contoh seru nih dari penulis komedi The Simpsons sampai ilmuwan terkenal. Apa sih yang bikin kolaborasi jalan atau malah macet? Oke, siap ya? Kita bedah bareng. Siap. Jadi inti bab ini tuh sebenarnya simple tapi penting banget. Gimana sukses bareng-bareng dalam tim itu seringkali akarnya di perilaku-perilaku yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa nyebar luas, kayak Arya itu tadi. Nanti kita singgung soal perilaku ekspedisi, terus juga ada jebakan pikiran yang mungkin kita nggak sadar ngalamin. Oke, menarik. Kita mulai dari George Meyer deh. Salah satu penulis hebat di balik The Simpsons. Dia kan lucu banget ya. Tapi katanya, suksesnya bukan cuma soal itu. Ada hubungannya sama perilaku ekspedisi ini. Tepat sekali. Jadi perilaku ekspedisi ini istilahnya tuh intinya mendahulukan kepentingan tim atau misi kelompok di atas ego kita sendiri. Ini konsep serius loh, bahkan NASA pakai ini buat mastiin astronotnya bisa kerjasama di luar angkasa sana. Nah, si Meyer ini, dia kayak nerapin itu di ruang penulis. Dia bangun suasana yang aman gitu. Jadi orang nggak takut idenya jelek atau nggak dipakai. Dia dukung prosesnya, meskipun mungkin hasil akhirnya karyanya dipotong. Nah, ini contoh bagus gimana giver bikin riak positif. Wah, keren ya. Jadi dia kayak bikin kolam yang tenang gitu buat timnya ya. Tapi kan nggak semua cerita kolaborasi seindah itu ya. Pasti ada sisi lainnya dong. Ada banget. Kontrasnya itu kelihatan jelas di cerita Jonas Salk, penemu vaksin polio. Hebat kan penemuannya, tapi sayangnya dia agak merusak hubungan sama timnya. Pas momen pengumuman besar soal vaksin itu, dia kurang ngasih kredit ke orang-orang yang udah bantu dia. Nah, ini nyambung ke yang namanya bias tanggung jawab. Itu tuh kecenderungan kita ngerasa kontribusi kita sendiri paling gede dalam kerja kelompok. Oh iya. Kayak studi soal suami istri itu bukan sih? Kalau ditanya siapa ngerjain apa di rumah, kalau dijumlahin kok perannya bisa lebih dari 100% gitu? Nah, persis itu. Kita emang lebih gampang ingat usaha kita sendiri. Dan katanya nih, orang yang tipenya taker atau pengambil, itu rentan banget kena bias ini. Gagalnya Salk ngasih kredit itu jadi riak negatif. Timnya jadi nggak percaya mungkin ya. Malah Reid Hoffman, pendiri LinkedIn, bilang bias ini salah satu alasan utama kolaborasi sering gagal. Aduh, bias tanggung jawab ini kayaknya gampang banget ya, kena ke kita semua. Jangan-jangan saya juga sering gitu, tanpa sadar. Kalau emang imum gitu, ada cara ngatasinya nggak sih? Atau paling nggak ngurangin lah? Ada. Ada trik psikologisnya yang lumayan simpel, tapi katanya sih efektif. Kuncinya di kesadaran dulu. Jadi sebelum kita mikir, wah peran gue gede banget nih, coba deh berhenti dulu sebentar, terus paksa diri buat bikin daftar, apa aja kontribusi anggota tim yang lain. Penelitian nunjukin, cuma dengan ngelakuin itu aja, persepsi kita bisa jadi lebih seimbang gitu. Lebih adil ngelihat peran orang lain. Oke, dicatat tuh. Sadar dulu, terus daftar kontribusi orang lain. Sip. Nah, selain bias tanggung jawab, tadi disebut ada kesenjangan perspektif. Ini apa lagi nih penghalangnya? Nah, kalau kesenjangan perspektif ini, lebih ke kesulitan kita buat benar-benar ngebayangin atau ngerasain kondisi orang lain, apalagi kalau kondisinya intens ya, entah fisik atau emosi, pas kita sendiri lagi nggak ngalamin itu. Contoh gampangnya, dokter mungkin kadang agak ngeremehin rasa sakit pasiennya karena ya dia nggak lagi ngerasain sakit itu kan. Nah, giver yang jago kayak Meyer tadi, mereka tuh biasanya lebih bisa nutup kesenjangan ini. Caranya ya dengan aktif nanya atau coba ngebayangin kalau gue jadi dia rasanya gimana ya gitu. Oh, jadi kayak kemampuan empati tapi lebih dalam lagi gitu ya. Semacam mencoba masuk ke sepatu orang lain beneran. Kayak eksperimen anak kecil yang ngasih brokoli ke peneliti itu bukan sih? Padahal dia nggak suka brokoli, tapi tahu penelitinya suka. Persis, itu contoh bagus banget soal kemampuan ngambil perspektif orang lain, nggak kejebak sama apa yang kita suka atau kita rasain aja. Kemampuan ini penting banget buat ngasih dukungan yang benar-benar pas, dan ya itu tadi, bikin riak positif di tim. Si Meyer ini juga katanya belajar kok, awalnya dia ngelihat rekan kerja sebagai saingan, tapi lama-lama sadar kalau kolaborasi itu kuncinya. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, buat Anda yang dengerin, efek riak ini mau positif atau negatif, seringnya dimulai dari hal-hal kecil sehari-hari ya.
Gimana kita ngasih apresiasi ke orang lain, mau nggak kita coba lihat dari sudut pandang mereka, pentingin tim atau ego dulu. Ternyata, ini bukan cuma soal jadi orang baik aja, tapi soal bikin kerjasama tim jadi efektif beneran. Iya, dan yang menarik menurut saya gimana faktor psikologis yang kadang nggak kelihatan ini, kayak bias tanggung jawab, kesenjangan perspektif, itu ternyata pengaruhnya gede banget ke cara tim kita kerja dan hasilnya gimana. Jadi, ya, mengenali dan berusaha ngatasin ini tuh jadi kunci penting buat bikin riak yang positif itu tadi. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri ya. Coba pikirin deh, di luar kerjaan nih, mungkin di keluarga atau pertemanan atau komunitas Anda, kira-kira pemahaman soal efek riak, bias tanggung jawab, sama kesenjangan perspektif ini bisa nggak ya ngubah cara Anda berinteraksi atau berkontribusi di sana jadi lebih baik lagi? Coba direnungkan.